Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Lucy Sri Musmini SEMSI AK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Bapak IGD Putu Banu Astawa STM AK selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SEAK MPD selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Ease of Use, dan Kredibilitas terhadap Minat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS, studi pada generasi Y dan Z di Provinsi Bali. Baik, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Komang Erlita Agustina dengan NIM 18170512220 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang masalah penelitian. Seperti yang kita ketahui, teknologi terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Teknologi yang terus berkembang ini diciptakan oleh pemikiran manusia dengan tujuan mempermudah pekerjaannya dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam sektor keuangan. Dilansir dari laman kominfo.go.id, sektor keuangan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Salah satu aspek dalam sektor keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yaitu dalam hal sistem pembayaran. Sistem pembayaran akan terus berkembang mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Perkembangan sistem pembayaran di dunia terjadi begitu pesat, tak terkecuali di Indonesia. Dari yang awalnya menggunakan sistem barter, kemudian muncul uang kertas dan uang logam untuk pembayaran tunai, hingga kini hadirlah pembayaran non-tunai. Salah satu bentuk dari pembayaran non-tunai yang hadir yaitu ada e-wallet atau dompet elektronik. Dilansir dari laman idxchannel.com, layanan e-wallet atau dompet digital mencatat pertumbuhan yang tinggi seiring dengan peningkatan transaksi non-tunai selama masa pandemi COVID-19. Adapun 5 jenis e-wallet yang mengalami perkembangan yang tinggi atau paling banyak diminati di masyarakat yaitu ada GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link Aja. Perkembangan pembayaran non-tunai di Indonesia, terutama untuk jenis pembayaran menggunakan e-wallet, sejalan dengan Bank Indonesia yang telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT pada 14 Agustus 2014 dengan tujuan mewujudkan ekosistem cashless society. Adapun cashless society merupakan fenomena masyarakat memanfaatkan pembayaran digital ketika melakukan transaksi pembayaran sehingga meminimalisir penggunaan uang tunai. GNTT sendiri bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar sehingga diharapkan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara lebih efektif dan efisien. Salah satu hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna meningkatkan gerakan nasional non-tunai untuk mewujudkan cashless society yaitu Bank Indonesia telah menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025, yang mana salah satu visinya itu mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga dapat menjamin fungsi bank sentral perihal peredaran uang, kebijakan moneter, stabilisasi sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk mewujudkan salah satu visi dari Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yaitu meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS pada 17 Agustus 2019. Nah, KRIS ini merupakan penyatuan berbagai macam QR Code atau Quick Response Code dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan satu QR Code saja. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia guna mempermudah, mempercepat, dan menjaga keamanan pada proses transaksi dengan satu QR Code saja. Adapun kini, semua PJSP yang menggunakan QR Code wajib untuk menerapkan KRIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur atau PADG nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Nah, beberapa perusahaan e-wallet sebagai bagian dari PJSP yang telah berizin dari Bank Indonesia yang telah mengadopsi KRIS yaitu OVO, GoPay, Link Aja, Dana, ShopeePay, Paytron, Doku, BluePay, dan Autocash. Keberadaan KRIS telah menunjukkan respon yang positif dari sisi merchant maupun dari sisi masyarakat selaku konsumen. Hal ini dibuktikan dengan terus berkembangnya merchant pengguna KRIS di Indonesia dengan volume dan nominal transaksi yang tinggi.
Dilansir dari laman republika.co.id, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Prijono mengatakan bahwa hingga akhir Desember 2021 tercatat merchant pengguna kris telah mencapai 13,6 juta merchant, yang artinya telah memenuhi bahkan telah melebihi dari target awal yaitu sebesar 12 juta merchant. Hal yang sama juga dipaparkan dalam laman databox.katadata.co.id yang menunjukkan bahwa jumlah merchant pengguna kris mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan telah mencapai target awal. Data dalam laman databox.katadata.id yang bersumber dari laporan pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 dipaparkan bahwa hingga 5 November 2021 jumlah pengguna kris atau merchant kris telah mencapai 12,2 juta merchant atau mengalami peningkatan tajam hingga 297,1% dibandingkan pada tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 3,8 juta merchant. Adapun semenjak tahun 2021, volume transaksi pembayaran menggunakan kris telah digunakan sebanyak 375 juta transaksi atau tumbuh sebesar 202,4% dari tahun 2020 yang sebanyak 124 juta transaksi. Begitupun dengan nominal transaksi pembayaran menggunakan kris telah mencapai sebesar 27,6 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 237% dari tahun 2019. Seluruh pemerintah di daerah Indonesia terus berupaya untuk mendukung perluasan penggunaan kris guna pemulihan ekonomi nasional, tak terkecuali Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Bali melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Bali yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah terus mendorong digitalisasi dalam transaksi melalui perluasan penggunaan kris, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Adapun hingga akhir September 2021, metode pembayaran berbasis kris telah digunakan oleh 322.834 merchant yang tersebar di Provinsi Bali yang mana mengalami peningkatan yang begitu besar sebesar 85% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Bali juga masuk peringkat ke-7 dari daftar 10 provinsi dengan jumlah merchant kris terbanyak secara nasional, mengalahkan beberapa provinsi besar lainnya seperti Sumatera Selatan dan Yogyakarta. Dilansir dari antaranews.com, pemerintah Provinsi Bali juga meraih penghargaan Bank Indonesia Awards 2021 untuk kategori pemerintah provinsi dengan implementasi kris terbaik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Beserta jumlah merchant pengguna kris di Provinsi Bali sejalan dengan pergeseran pola perilaku prevensi masyarakat di masa pandemi COVID-19 yang mengedepankan faktor keamanan kesehatan. Jika penggunaan kris ini terus meningkat sebagai salah satu bentuk pembayaran non-tunai, maka gerakan nasional non-tunai akan dapat terwujud sehingga cashless society pun akan dapat terwujud. Nah, untuk mencapai semua hal tersebut, tidak cukup hanya dari merchant atau penyedia jasa saja yang telah menyediakan metode pembayaran non-tunai berupa kris, melainkan juga harus diimbangi dan dibarengi oleh masyarakat selaku konsumen untuk menggunakan kris sebagai pilihan dalam melakukan pembayaran non-tunai. Nah, Provinsi Bali dengan jumlah penduduk sebanyak 4,30 juta jiwa telah menunjukkan respon yang positif terhadap minat penggunaan kris sebagai metode pembayaran non-tunai. Hal tersebut dapat dibuktikan dari perkembangan penggunaan kris yang terus meningkat, yaitu dari sisi volume transaksi dan nominal transaksi. Adapun Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho pada acara Silaturahmi Industri Perbankan dan Outlook Bali 2022 mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada hingga Oktober 2021 tercatat jumlah volume transaksi non-tunai berbasis kris Bali meningkat sangat tajam, yaitu hingga mencapai 982.000 transaksi dengan nominal transaksi sebesar 75 miliar. Nah, jumlah tersebut meningkat sangat tinggi sebesar 555% dari sisi volume transaksi dan 345% dari sisi nominal transaksi. Nah, peningkatan jumlah volume transaksi dan nominal transaksi menandakan bahwa perkembangan penggunaan kris di Provinsi Bali tidak hanya meningkat pada sisi merchant saja, melainkan juga meningkat pada sisi masyarakat selaku konsumen, yang mana dapat diartikan bahwa minat penggunaan kris dari sisi masyarakat dan sisi merchant di Provinsi Bali sangat tinggi. Hal tersebut sejalan dengan target Bank Indonesia pada tahun 2022 untuk terus meningkatkan perkembangan penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen yang dibuktikan dengan adanya gerakan 15 juta pengguna baru kris baik dari sisi merchant maupun masyarakat. Jadi pada tahun 2022 ini fokus utama Bank Indonesia sudah bukan perihal peningkatan jumlah pengguna kris dari sisi merchant, melainkan peningkatan jumlah penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen. Fokus utama Bank Indonesia untuk terus meningkatkan penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen untuk tahun 2022 bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang dapat dirasakan dari penggunaan kris, yang mana akan menjadi hal yang percuma apabila infrastruktur dan ekosistem kris sudah ada, namun penggunanya masih rendah dari sisi masyarakat selaku konsumen.
Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini peneliti memfokuskan terkait minat penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen, karena sejalan dengan tujuan Bank Indonesia atau fokus utama Bank Indonesia atau tahun 2022, yaitu memfokuskan bagaimana perluasan penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen dengan gerakan 15 juta pengguna baru kris. Adapun minat penggunaan kris sebagai salah satu metode pembayaran non-tunai dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu pengetahuan masyarakat akan produk atau teknologi tersebut. Pengetahuan masyarakat meliputi informasi yang tersimpan di dalam ingatan masyarakat. Informasi yang dipegang oleh masyarakat akan sangat mempengaruhi bagaimana pola pemikiran dalam minat penggunaan suatu sistem tersebut. Berdasarkan survei awal yang dilakukan, dapat diketahui apa yang menyebabkan masyarakat menggunakan kris dalam transaksi pembayaran. Mutiara Sari, 21 tahun, seorang mahasiswa merupakan anggota generasi baru Indonesia Provinsi Bali yang beberapa kali telah melakukan transaksi pembayaran menggunakan kris melalui aplikasi e-wallet yang dimilikinya, yaitu GoPay maupun ShopeePay. Mutiara mengatakan pertama kali mengetahui informasi tentang kris yaitu dari sosialisasi Bank Indonesia seperti berbagai webinar yang dilaksanakan serta dari akun media sosial Bank Indonesia. Berawal dari hal tersebut, Mutiara memiliki pengetahuan akan apa itu kris serta cara menggunakannya serta manfaat apa yang dapat dirasakan. Berdasarkan pengalaman selama bertransaksi menggunakan kris, Mutiara merasa transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien karena hanya perlu scan satu QR Code saja melalui smartphone serta beberapa kali mendapatkan promo berupa potongan harga maupun cashback. Hal berbeda dialami oleh Madi Widya Lestari, 21 tahun, seorang mahasiswa yang memiliki e-wallet yaitu ShopeePay, yang mengaku tidak pernah menggunakan kris sebagai metode pembayaran karena tidak mengetahui tentang fitur kris yang ada pada e-wallet yang dimilikinya. Pada penelitian ini menggunakan variabel yang berkaitan dengan model teknologi acceptance model atau TAM, yaitu model perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan penerimaan teknologi informasi. Teori ini dikembangkan oleh Davis dan kawan-kawan pada tahun 1989 yang dirancang untuk memprediksi penerimaan penggunaan teknologi oleh pengguna dan manfaat dalam pekerjaan. Berdasarkan survei awal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang kris sebagai sebuah teknologi pembayaran dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat penggunaannya terhadap kris. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati pada tahun 2020 kepada nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisniawati pada tahun 2021 kepada mahasiswa program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan kris. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Siregar pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu pengetahuan akan produk atau teknologi tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan kris sebagai salah satu metode pembayaran non-tunai pada mahasiswa program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan suatu teknologi juga dapat menjadi salah satu faktor penentu bagi seseorang dalam menggunakan kris. Persepsi kemudahan penggunaan menurut Jogianto 2007 yaitu dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Seseorang atau individu akan menggunakan suatu sistem atau teknologi pembayaran jika dalam penggunaannya mudah. Nah, sebuah sistem atau teknologi yang dianggap rumit biasanya tidak akan sering digunakan oleh penggunanya karena tolak ukur penerimaan sebuah sistem dapat dilihat dari penggunanya. Nah, suatu aplikasi yang sering digunakan menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dikenal dan lebih mudah digunakan. Adapun dilansir dari laman solopost.com, dipaparkan bahwa pemakaian kris oleh masyarakat sekitar kota Solo masih minim. Hal ini karena masyarakat masih memiliki persepsi atau beranggapan bahwa transaksi pembayaran menggunakan kris tidak mudah atau dikatakan rumit. Nah, terkait hal tersebut, maka variabel persepsi kemudahan penggunaan atau ease of use dipilih pada penelitian kali ini karena anggapan masyarakat akan bagaimana kemudahan dalam penggunaan teknologi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat dalam menggunakan suatu teknologi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsi dan kawan-kawan pada tahun 2021 kepada mahasiswa UPI IAI Jakarta dan Palupi pada tahun 2021 kepada UMKM di Kecamatan Beji dan Sukumajaya Kota Depok menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat konsumen dalam menggunakan kris. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadlan 2018 kepada mahasiswa pengguna mobil banking di Universitas Brawijaya yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana minat penggunaan suatu sistem teknologi yaitu mobile banking.
Nah, namun hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh Awalina 2019 yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik pada mahasiswa. Kredibilitas atau persepsi kredibilitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana minat penggunaan terhadap produk atau teknologi. Persepsi kredibilitas merupakan faktor yang mencerminkan keamanan dan privasi pengguna dalam menggunakan suatu sistem atau teknologi. Nah, persepsi kredibilitas didefinisikan sebagai perilaku di mana seseorang percaya bahwa transaksi dan privasi informasi mereka dijaga dengan aman yang akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap suatu sistem teknologi. Ini dikatakan oleh Wang et al. Pada tahun 2003. Nah, adapun dilansir dari laman kumparan.com, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan kris, baik itu dari sisi merchant dan konsumen karena masalah keamanan data dan privasi data. Nah, maka dari itu kredibilitas dipilih sebagai salah satu variabel yang digunakan karena kepercayaan seseorang atau konsumen terhadap keamanan dan privasi informasi menjadi salah satu faktor bagi konsumen dalam menggunakan suatu teknologi, termasuk kris. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanesia pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital OVO. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi pada tahun 2021 kepada nasabah Bank BRI Kabupaten Rembang yang menunjukkan hasil bahwa persepsi kredibilitas berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan internet banking BRI. Namun, penelitian yang berbeda dilakukan oleh yang diungkapkan oleh Widiantari pada tahun 2018 kepada mahasiswa Musfirawas Yogyakarta yang menunjukkan hasil bahwa persepsi kredibilitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan teknologi yaitu mobile banking BRI Syariah. Ketiga variabel tersebut dipilih karena variabel-variabel tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan fenomena dan isu yang terjadi. Adapun responden yang digunakan yaitu mengkhusus kepada generasi Y dan Z di Provinsi Bali yang bertransaksi menggunakan kris melalui aplikasi e-wallet yang dimilikinya. Nah, pemilihan generasi Y dan Z yang memiliki e-wallet sebagai responden karena penggunaan e-wallet mengalami pertumbuhan yang tinggi selama masa pandemi COVID-19, terutama untuk 5 jenis e-wallet yaitu OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan Ning-Aja, yang mana generasi Y dan Z lah yang memegang kedudukan sebagai pengguna e-wallet terbanyak, terutama untuk transaksi pembayaran di merchant. Nah, jumlah penduduk Provinsi Bali pun didominasi oleh generasi Z sebesar 26,10% dan juga generasi Y sebesar 23,20% yang menduduki posisi ketiga setelah generasi X. Adapun generasi Y dan Z dikatakan sebagai digital native, yaitu seseorang yang tumbuh bersama dengan teknologi, yang lahir dalam penggunaan teknologi yang digadang akan menjadi tonggak utama dari transformasi sistem pembayaran Indonesia, yakni dari sistem pembayaran konvensional menuju sistem pembayaran digital. Nah, kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang juga dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun generasi Y merupakan generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Kemudian generasi X merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2002. Nah, adapun Bank Indonesia juga mengharapkan generasi muda untuk menjadi promotor endorser dalam menyuarakan kris kepada masyarakat luas. Baik berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh pengetahuan, ease of use, dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard melalui aplikasi e-wallet dengan judul Pengaruh Pengetahuan, Ease of Use, dan Kredibilitas terhadap Minat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS, studi pada generasi Y dan Z di Provinsi Bali. Nah, harapan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan minat penggunaan KRIS sebagai metode pembayaran non-tunai. Selanjutnya itu identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu KRIS merupakan sebuah inovasi dari Bank Indonesia bersama dengan ASPI untuk mewujudkan visi dari Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 guna meningkatkan gerakan nasional non-tunai sehingga ekosistem cashless society dapat terwujud. Kemudian yang kedua, keberadaan KRIS sebagai sebuah game changer dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan menciptakan transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Yang ketiga yaitu perkembangan penggunaan KRIS secara nasional terus meningkat tiap tahunnya. Provinsi Bali masuk 10 besar dengan peringkat ke-7 provinsi dengan jumlah merchant terbanyak secara nasional yaitu sejumlah 322.834 merchant dengan perkembangan volume dan nominal transaksi yang tinggi yaitu masing-masing meningkat sebesar 555% dan 345%.
Yang keempat yaitu fokus utama Bank Indonesia di tahun 2022 sudah bukan perihal perluasan penggunaan kris dari sisi merchant, melainkan lebih pada perluasan atau peningkatan penggunaan kris dari sisi masyarakat selaku konsumen, dibuktikan dengan gerakan 15 juta pengguna baru kris untuk tahun 2022. Nah, ada yang kelima yaitu generasi Y dan Z sebagai digital native yang memiliki peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui transformasi sistem pembayaran. Hal ini sejalan dengan Bank Indonesia mengharapkan kedua generasi tersebut untuk menjadi promotor dan endorser dalam menyuarakan penggunaan kris kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang kris, persepsi ease of use atau kemudian penggunaan dan persepsi kredibilitas dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut. Hal ini karena masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum pernah menggunakan kris karena belum mengetahui tentang kris, masih menganggap penggunaan kris rumit dan masih memiliki keraguan perihal keamanan dan privasi data pribadi. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah meluasnya pembahasan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi terhadap simpulan yang akan dihasilkan, maka dilakukan pembatasan bahwa variabel penelitian yang digunakan adalah pengetahuan, ease of use atau kemudian penggunaan dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Nah, adapun pengguna dimaksud adalah generasi Y dan Z di Provinsi Bali yang pernah bertransaksi menggunakan KRIS melalui aplikasi e-wallet yang dimilikinya, baik itu OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan atau link aja. Selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS? Yang kedua, apakah ease of use berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS? Dan yang ketiga adalah apakah kredibilitas berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh ease of use atau kemudian penggunaan terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Kemudian yaitu manfaat hasil penelitian. Jadi manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu untuk manfaat teoritis. Jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai sebuah model dari pengembangan teori fisiologis yang membahas mengenai perilaku penerimaan terhadap suatu teknologi atau teknologi acceptance model atau TAM dengan pengujian terhadap variabel pengetahuan, ease of use atau kemudian penggunaan dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Kemudian manfaat praktis dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Untuk manfaat bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya generasi Y dan Z sebagai pengguna e-wallet dapat mengetahui tentang fitur KRIS, baik itu manfaat, kemudian dalam penggunaan, serta jaminan, serta keamanan dan privasi yang diberikan. Nah, diharapkan melalui penelitian ini dapat mengubah cara pandang masyarakat melakukan transaksi pembayaran non-tunai melalui KRIS, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan KRIS. Kemudian untuk Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi serta bahan bacaan perpustakaan serta bisa dipergunakan sebagai acuan riset berikutnya mengenai minat penggunaan KRIS. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang hendak menjalankan riset mengenai minat penggunaan KRIS. Selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama yaitu untuk deskripsi teoritis. Adapun grand teori yang digunakan yaitu teknologi acceptance model atau TAM. Nah, TAM merupakan salah satu model perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan penerimaan teknologi informasi yang merupakan pengembangan dari teori of design action. Nah, teori ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang dirancang untuk memprediksi penerimaan penggunaan teknologi oleh pengguna dan manfaat yang dapat dirasakan dalam pekerjaan. Nah, adapun terdapat 5 konstruk dalam TAM yang dapat mempengaruhi pengguna dalam menggunakan sebuah teknologi, yaitu yang pertama persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap perilaku, minat perilaku, dan perilaku penggunaan. Adapun mengapa pemilihan TAM yaitu karena kelebihan-kelebihan TAM dibandingkan model lain yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu deskripsi teoritis yang kedua adalah minat penggunaan. Adapun menurut Davis pada tahun 1989, minat penggunaan atau behavior intention to use merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Nah, tingkat penggunaan sebuah teknologi pada seseorang dapat diprediksi dari sikap dan perhatiannya terhadap teknologi tersebut. Contohnya keinginan menambah perhatian mendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain. Selanjutnya adalah
pengetahuan. Nah, pengetahuan merupakan hasil yang diperoleh dari individu yang telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dan sebagian besar pengetahuan diperoleh individu dari pendidikan, orang lain, media massa, maupun lingkungan. Selanjutnya yaitu deskripsi teoritis yang kelima adalah ease of use atau kemudahan penggunaan. Adapun menurut Davis pada tahun 1989, kemudian penggunaan didefinisikan sebagai suatu tingkatan di mana seorang percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah dipahami dan mudah digunakan. Deskripsi teoritis selanjutnya adalah kredibilitas. Persepsi kredibilitas merupakan faktor yang mencerminkan keamanan dan privasi pengguna. Menurut Wang et al. Tahun 2003, persepsi kredibilitas juga dapat didefinisikan sebagai perilaku di mana seseorang percaya bahwa transaksi dan privasi informasi mereka dijaga dengan aman sehingga akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap suatu sistem atau teknologi. Deskripsi teoritis selanjutnya yaitu Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Nah, QRIS merupakan penyatuan berbagai macam Quick Response Code atau QR Code dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan satu QR Code. Adapun QRIS memiliki karakteristik unggul. Yang pertama yaitu universal, gampang, untung, dan langsung. Kemudian jenis metode pembayaran menggunakan QRIS itu terdapat 3 jenis, ada Merchant Present Mode atau MPM statis, dan kemudian ada Merchant Presented Mode atau MPM dinamis, dan Customer Presented Mode atau CPM, atau untuk CPM ini sedang dalam tahap uji coba. Kemudian deskripsi teoritis yang terakhir adalah e-wallet. Nah, e-wallet atau dompet elektronik merupakan alat transaksi digital yang penggunaannya melalui media elektronik berupa server base. Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 1 Ayat 7, dompet elektronik atau e-wallet merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana dan untuk melakukan pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian hasil penelitian relevan. Yang pertama ada dari Lisniawati tahun 2021 yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menggunakan QRIS. Yang kedua ada Ningsi dan kawan-kawan tahun 2021 yang menunjukkan hasil bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan QRIS. Kemudian ada Palupi tahun 2021 yang menunjukkan hasil bahwa kemudian penggunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Kemudian ada Pratiwi tahun 2021 yang menunjukkan hasil bahwa persepsi kredibilitas berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Kemudian ada Roska tahun 2021 yang menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet. Kemudian ada Siregar tahun 2021 yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Kemudian Nur Hayati tahun 2020 yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan internet banking. Kemudian ada Tanesia tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa persepsi kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital OVO. Kemudian ada Awalina tahun 2019 yang menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudian penggunaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan uang elektronik sebesar 13,7%. Kemudian ada Fadlan tahun 2018 yang menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan mobile banking. Kemudian dan yang terakhir ada Widiantari tahun 2018 yang menunjukkan hasil bahwa persepsi kredibilitas tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan mobile banking BRI Syariah. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menjelaskan pengaruh pengetahuan, ease of use, dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Nah, adapun pengaruh variabel tersebut diuji secara parsial atau dicari hubungannya secara parsial. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan pemaparan kajian pustaka dan penelitian yang relevan dapat disusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu H1, pengetahuan berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard. Yang kedua yaitu H2, ease of use atau kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard. Yang ketiga yaitu H3, kredibilitas berpengaruh terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kredibilitas. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu minat penggunaan terhadap Quick Response Code Indonesian Standard melalui aplikasi e-wallet. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan melalui media Google Form dengan responden generasi Y dan Z Provinsi Bali yang pernah atau sudah menggunakan QRIS melalui aplikasi e-wallet sebagai metode pembayaran.
Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengumpulkan data penelitian dan melakukan tabulasi data untuk data yang tak terkumpul. Data kemudian diuji terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian dilakukan uji efisiensi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Nah, selanjutnya dilakukan uji analisis regresi berganda untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Nah, seluruh pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20. Data kemudian disajikan dalam sebuah laporan hasil dan pembahasan serta diinterpretasikan. Langkah akhir adalah penarikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono tahun 2013. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh generasi dan di Provinsi Bali. Adapun jumlah seluruh generasi dan di Provinsi Bali yaitu 2.129.760 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2021. Selanjutnya adalah sampel. Nah, sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasi. Nah, metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu. Adapun dalam penelitian ini kriteria-kriteria yang digunakan yaitu responden merupakan generasi Y dan Z, yaitu kelahiran tahun 1981 hingga 2012 yang berdomisili di Provinsi Bali. Responden memiliki e-wallet baik itu OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan atau link aja. Responden pernah menggunakan Quick Response Indonesia Standar atau KRIS melalui aplikasi e-wallet baik itu OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, atau link aja untuk transaksi pembayaran pada merchant. Dalam penelitian ini, rumus Lovin digunakan untuk mengambil jumlah sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 5%. Dan rumus Lovin digunakan karena jumlah sampel harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungan tidak memerlukan tabel jumlah sampel, melainkan dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Lovin menghasilkan jumlah sampel yaitu sebanyak 399,92 yang dimana dibulatkan menjadi 400 sampel. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penyebaran kuesioner. Nah, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dengan bantuan rekan-rekan peneliti kepada responden yaitu generasi Y dan Z di Provinsi Bali yang memenuhi kriteria penelitian dengan cara menyebarkan link Google Form peneliti melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya itu instrumen variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel dependen merupakan variabel yang diberikan pengaruh dari variabel bebas. Perubahan variabel dependen dipengaruhi oleh keberagaman perubahan variabel bebas. Nah, variabel dependen pada penelitian ini yaitu minat penggunaan akan Quick Response Coefficient Standard atau KRIS melalui aplikasi e-wallet. Variabel ini diukur menggunakan 3 indikator, yaitu yang menggunakan, akan tetap menggunakan di masa depan, dan merekomendasikan, yang mana bersumber dari Veronica pada tahun 2019. Selanjutnya itu pengukuran variabel. Nah, pada penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menyusun kuesioner adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok tertentu atas fenomena sosial. Setiap jawaban dari kuesioner penelitian akan diberi skor seperti yang disajikan dalam tabel. Selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Yang pertama untuk metode dan teknik analisis data yaitu ada 4 uji yang akan dilakukan. Ada uji statistik deskriptif, ada uji instrumen penelitian, kemudian ada uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Statistik deskriptif merupakan uji yang memberikan gambaran tentang data yang akan dianalisis oleh peneliti secara umum untuk pembaca. Kemudian ada uji instrumen penelitian terdiri dari dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian yang terakhir ada uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji parsial, dan uji koefisien determinasi. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Om Santi 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 Om.